Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nindita Aprilia dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep HPLC. Sudahkah tahu apa itu HPLC? HPLC atau High Performance Liquid Chromatography adalah suatu alat teknologi kimia modern yang digunakan untuk menentukan komponen-komponen yang berada dalam suatu sampel dengan metode pemisahan komponen berdasarkan interaksi antara komponen-komponen dalam sampel yang dibawa oleh fase gerak ke dalam fase diam yang berada di dalam kolom. Pemisahan dilakukan dengan penyuntikan sejumlah kecil volume cairan sampel ke dalam kolom atau fase diam yang terdapat dalam tabung yang berisi partikel berpori, di mana masing-masing komponen dalam sampel bergerak sepanjang kolom dibawa oleh campuran pelarut tertentu yang disebut dengan fase gerak. Tipe HPLC yang pertama yaitu dengan tipe fase normal, yang kedua fase terbalik, dan yang ketiga dengan pertukaran ion dan pengecualian ukuran. Fase HPLC yang pertama, fase diam atau fase yang tidak bergerak, terdiri dari fase kolom normal, yaitu untuk pemisahan senyawa hidrofobik, contohnya silika, alumina, dan lain-lain, dan bersifat polar. Selanjutnya, fase kolom non-normal, yaitu untuk pemisahan senyawa hidrofilik, contohnya oktana, silika gel, biodesil atau C8, dan bersifat non-polar. Yang kedua yaitu fase gerak atau fase yang bergerak dan jumlah fasenya lebih sedikit, terdiri dari fase normal kromatografi, contohnya isopropanol, metanol. Lanjutnya fase terbalik atau fase nonpolar, contohnya metanol, asetonitril, dan tetrahidrat atau THF. Apa sih fungsi HPLC? Ada beberapa fungsi HPLC, diantaranya yang pertama yaitu untuk analisis obat, analisis polimer sintetik, dan analisis polutan. Yang kedua sebagai isolasi atau memisahkan komponen, dan juga sebagai quality control. Yang ketiga yaitu pemisahan air, pemisahan protein, dan pemisahan anion dan kation. Apa saja sih istilah-istilah dalam HPLC? Yang pertama yaitu elusi atau proses pemisahan yang terjadi pada fase gerak dan fase diam. Tipe elusi yaitu isoratik atau penggunaannya hanya menggunakan satu jenis pelarut. Yang kedua yaitu gradien, yaitu penggunaannya lebih dari satu jenis komposisi pelarut. Istilah kedua yaitu eluen, yaitu fase gerak yang bergantung pada jenis pemisahannya yang bersifat polar. Yang ketiga yaitu eluat, adalah hasil proses pemisahan atau komponen hasil kromatografi yang dipisahkan. Selanjutnya ada waktu retensi. HPLC adalah waktu analisis ketika proses sampel ditangkap oleh detektor. Waktu retensi terbagi ke dalam dua macam, yaitu waktu retensi tinggi adalah waktu yang lebih lama untuk melewati kolom, dan yang kedua yaitu waktu retensi rendah adalah waktu yang lebih singkat untuk melewati kolom. Prinsip kerja HPLC. Metode analisis dengan HPLC didasarkan pada pemisahan komponen senyawa dalam suatu sampel larutan yang dibawa oleh fase gerak berupa campuran pelarut tertentu berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap zat padat tertentu di dalam kolom yang disebut fase diam. Teknik ini sangat berguna untuk memisahkan beberapa senyawa sekaligus karena setiap senyawa mempunyai afinitas selektif antara fase diam tertentu dan fase gerak tertentu. Faktor HPLC. Yang pertama, diameter kolom HPLC. Semakin kecil diameter kolom, semakin tinggi sensitivitasnya. Yang kedua, semakin tinggi tekanan, semakin tinggi juga separasinya. Yang ketiga yaitu dari ukuran sampel. Keempat, polaritas sampel, eluen dan kolom. Yang kelima yaitu suhu dari oven. Semakin tinggi suhu oven, maka akan semakin baik. Bisa dilihat pada gambar bahwa gambar tersebut menunjukkan bagian-bagian dari HPLC. Di bagian-bagian HPLC yang pertama yaitu solvent, yaitu cairan untuk fase gerak. Yang kedua pompa, yaitu alat untuk mengalirkan cairan pembawa sampel sepanjang kolom pada laju air spesifik. Yang ketiga injektor untuk mengalirkan sampel ke dalam fase gerak. Yang keempat kolom, tempat pemisahan komponen-komponen yang akan dianalisa. Yang kelima detektor, mendeteksi komponen kimia yang keluar dari kolom dan mengukur jumlah komponen. Yang keenam data acquisition atau data hasil dalam bentuk kromatogram. Penggunaan HPLC. 1. Perhatikan pipa atau selang outlet sudah terletak pada penampung dengan benar. 2. Fokus ke software yang ada di komputer. 3. Perhatikan dan pastikan larutan yang digunakan untuk fase gerak tersedia dalam jumlah kolom yang cukup. 4. Lakukan setting method pada software. 5. Operasikan alat untuk mendapatkan
base yang stabil. 6. Pastikan tidak terdapat gelembung. 7. Setelah baseline didapat, masukkan sampel. 8. Detektor akan menangkap data dari sampel. 9. Save atau print hasil pengukuran. Pembacaan data hasil analisis. Bisa teman-teman lihat bahwa terdapat kurva yang menunjukkan bahwa sampel A dalam kromatogram yang ditunjukkan pada gambar menyimpulkan bahwa pada kondisi sistem LC ini analit akrilamida akan dipisahkan dan dielusi dari kolom pada 2,85 menit dalam waktu retensinya. Setiap sampel baru yang kebetulan mengandung akrilamida disuntikan ke dalam sistem LC dalam kondisi yang sama. Puncaknya akan terjadi pada 2,85 per menit. Troubleshooting HPLC. Yang pertama, masalah tekanan HPLC yang terdiri dari tekanan tidak normal, tekanan balik yang tinggi dan rendah. Dan yang kedua, masalah kebocoran, yaitu kebocoran pada fitting, pompa, injektor, dan kolom. Dan yang ketiga, yaitu masalah injektor yang meliputi manual dan auto sampler. Kalibrasi pada HPLC yang pertama yaitu pada pompa, yang kedua pada sampel injektor, yang ketiga pada detektor, dan yang keempat pada komputer. Kelebihan dan kekurangan HPLC. Kelebihan HPLC yaitu yang pertama kecepatan, efisiensi, akurasi, dan mempunyai ketelitian yang tinggi. Yang kedua yaitu kekurangan HPLC. Pertama yaitu mahal, kolomnya tidak bisa dipisahkan, sangat kompleks, sensitivitas rendah, hanya bisa untuk sampel yang bersifat cair.